Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5131. Hal ini juga membuat Charlie menyadari bahwa banyak operasi sebelumnya sebenarnya tidak memiliki detail serupa. Baik itu lelang pil permajaan atau GX Pharmaceutical yang terkenal di seluruh dunia pada periode ini. Mereka sebenarnya agak terkenal. Sekarang, setelah masalah ini selesai, ini akan diikuti, dan hanya masalah waktu sebelum hal itu diketahui. Pada saat ini, pendeta berkata lagi, ngomong-ngomong, di antara bahan-bahan yang kubawa kali ini, ada juga penawarnya. Charlie bertanya padanya, apakah penawarnya diproduksi di Turki? Tidak, pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, penawarnya dikirim ke Turki oleh organisasi tersebut, tetapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada waktu pengiriman yang pasti untuk penawarnya ke Turki? Tidak. Pendeta menjelaskan, waktu yang diberikan organisasi untuk penawarnya selalu acak. Kadang-kadang tidak dikirim sampai sehari sebelum hampir habis. Namun terkadang tiba-tiba dikirimkan 1 atau 2 bulan lebih awal. Ketika disampaikan, itu sama sekali tidak dapat diprediksi, dan tidak ada pola. Tiba-tiba saja ia memberitahu kami bahwa penawarnya telah dikirim ke suatu tempat. Dan kami diminta untuk mendapatkannya sendiri, mungkin untuk mencegah kami tertular pola tersebut. Setelah jeda, pendeta berkata lagi, selain itu, jumlah yang dikirim berbeda setiap kali. Kadang 1 bulan, kadang 3 bulan. Dan penawarnya dikirim dengan brankas khusus. Kita harus mengajukan permohonan kepada organisasi untuk membuka brankas setiap kali sebelum mengirimkan obat-obatan ke pangkalan. Dan kami hanya dapat membuka brankas tersebut setelah organisasi tersebut mengizinkannya. Charlie bertanya dengan heran, apakah brankasnya terhubung ke internet? Ya. Pendeta mengangguk. Ketika organisasi mengizinkan, kita bisa mengambil penawarnya dari dalam. Dan brankas itu memiliki fungsi identifikasinya sendiri, yang dapat secara akurat mencatat berapa banyak penawar yang kita keluarkan. Dan kita hanya bisa mengambil sejumlah penawar tertentu setiap kali. Satu lagi tidak akan berhasil. Jika tidak, ketika organisasi menyadari bahwa segala sesuatunya sudah di luar kendali, itu akan segera mulai menghancurkan dirinya sendiri. Pendeta berkata, bukan hanya brankas kita, tetapi juga brankas di tangan gubernur pangkalan Siprus. Ada cadangan penawar darurat, tetapi Anda juga perlu mengajukan izin dari organisasi untuk membukanya. Begitu terjadi perubahan, organisasi akan segera menghentikan pasokan penawarnya. Dan hancurkan penawarnya yang tersimpan di brankas. Dengan cara ini, paling lama 1 minggu, semua orang di pangkalan ini akan mati. Charlie bertanya dengan ragu, jika hal sepenting itu dipindahkan melalui internet. Jika diretas, bukankah semuanya akan berakhir? Tidak. Pendeta menggelengkan kepalanya. Organisasi itu tidak menggunakan internet publik. Namun jaringan komunikasi satelitnya sendiri, dan itu bukan komunikasi sipil biasa. Ini adalah satelit komunikasi militer yang dibeli dari pejabat senior Soviet. Melalui saluran khusus ketika Uni Soviet hancur. Satelit komunikasi militer? Tanya Charlie kaget. Bisakah ini dibeli? Pendeta menjelaskan, dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa kaya individu dan perusahaan, mereka tidak bisa membeli satelit militer. Tapi itu adalah periode waktu yang istimewa. Seluruh sistem pertahanan Soviet berada dalam kekacauan. Distribusi waktunya juga kacau dan banyak utang yang macet. Pada saat itu, sebagian besar senjata berat Ukraina dijual. Bahkan pesawat pengebom Tu-160 dan bom nuklir pun hampir terjual, belum lagi banyaknya satelit di langit. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada beberapa satelit yang hilang. Dan selama mereka melakukan sesuatu sedikit saja, orang lain tidak akan tahu bahwa satelit ini milik mereka. Bab 5132. Pendeta berkata lagi, batch satelit ini sendiri memiliki keamanan yang sangat tinggi. Dan kode komunikasinya telah diatur ulang, sehingga bahkan orang yang merancangnya pun tidak dapat memecahkan konten komunikasi saat ini. Kemungkinan untuk dibobol hampir tidak ada, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Kerugiannya adalah satelitnya agak tua. Dan ini masih merupakan generasi lama satelit komunikasi seluler pita sempit. Kecepatan transmisinya relatif lambat, sehingga hanya dapat mengirimkan perintah teks dan byte. Seperti memantau status brankas di berbagai tempat.
Dalam keadaan normal, Brankas hanya perlu mengirimkan perintah beberapa byte ke satelit secara berkala. Jika ada pengecualian, perintahnya hanya beberapa byte. Dan hal yang sama berlaku untuk mengaktifkan alat penghancur diri. Tidak ada masalah sama sekali dengan transmisi data kecil ini. Selain itu, sistem ini hanya bisa memuaskan sedikit pengguna untuk menggunakan sistem ini untuk panggilan suara di saat-saat kritis. Namun hal itu tidak dapat memenuhi transmisi sinyal video. Charlie mengangguk dan berkata, itu artinya, bahkan jika pangkalan di Siprus mungkin memiliki peralatan pengawasan yang terpasang, organisasi tidak dapat memeriksanya secara langsung, bukan? Ya. Pendeta berkata, peralatan pemantauan di Siprus disimpan secara lokal. Dan setiap kali saya datang ke sini, saya akan membawa salinan video pengawasan dari minggu lalu. Namun data ini tidak akan terhubung ke internet, dan hanya akan disimpan di Turki. Sesekali, semua data akan diserahkan ke komando militer. Apakah komando militer akan menyerahkan data-data ini kepada Tuan? Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, melihat usiamu sekarang, aku tidak menyangka kamu tidak tahu banyak tentang ini. Pendeta dengan hormat berkata, mereka semua dilatih secara sistematis ketika saya berada di perkemahan prajurit. Charlie bertanya padanya dengan penuh minat, kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Setahu Anda, apakah alat penghancur diri Anda pernah diaktifkan? Sudah diaktifkan, kata pendeta tanpa ragu. Hampir 20 tahun yang lalu, sebuah pangkalan diaktifkan oleh organisasi karena kegagalan besar. Suatu hari, komisaris diberitahu sementara bahwa tidak perlu lagi mengirimkan obat tersebut. Dan pada saat yang sama, komisaris diberitahu bahwa ada kecelakaan di sisi lain. Dan dia diminta menunggu setengah hari. Jika komisaris tidak mengirimkannya pada pagi hari berikutnya, organisasi tersebut akan mengizinkannya untuk membuka brankas dan mengaktifkan penawar yang tersimpan. Lalu, Charlie mengerutkan kening dan bertanya, organisasi tersebut telah menggunakan kebohongan untuk menunda mereka hingga mereka hampir mati karena racun. Lalu mengaktifkan penghancuran diri? Ya. Pendeta mengangguk berat dan berkata dengan ekspresi terkejut. Organisasi tersebut tidak mengirimkan siapapun untuk mengirimkan obat tersebut dan menghancurkan penawar cadangan pada yang terakhir. Ada lebih dari 5.000 orang di pangkalan itu, termasuk komisaris, pengawal kavaleri, orang-orang yang tewas, dan keluarga mereka. Semua orang diracuni dan mati, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Charlie bertanya padanya, bagaimana kamu tahu dengan jelas? Pendeta menjelaskan, ini adalah informasi yang telah dideklasifikasi oleh organisasi secara internal. Alasan mengapa hal itu dideklasifikasi pada saat itu adalah untuk memperingatkan semua pangkalan tentang konsekuensi dari kegagalan besar. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kegagalan terbesar terjadi 20 tahun yang lalu? Ya. Pendeta mengangguk, itu 20 tahun yang lalu, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Ekspresi Charlie ngeri, orang tuanya terbunuh di Aurous Hill 20 tahun lalu. Waktunya begitu kebetulan, tidak mungkin hanya kebetulan saja, kan? Apakah ada hubungan antara kematian orang tua dengan apa yang dikatakan pendeta? Bab 5133. Pada titik ini, pupil mata Charlie mengerut, dan segera bertanya kepada pendeta. Apa yang terjadi 20 tahun lalu yang bisa membuat Anda menjadi Tuhan? Untuk mengeksekusi ribuan orang secara langsung? Pendeta menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa Tuhan sangat marah atas kegagalan mereka saat itu, jadi dia membunuh mereka. Charlie mengangkat alisnya, dan bertanya dengan suara dingin. Lalu apakah kamu tahu di mana mereka gagal? Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Charlie memikirkan apa yang dikatakan pendeta tadi. Dia mengira bahwa yang bertanggung jawab atas urusan Asia di sarang prajurit adalah kantor komandan militer, jadi dia bertanya kepadanya. Siapa yang mengalami kegagalan itu? Apakah ini kantor komandan militer Tiongkok? Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya sudah pasti itu bukan kantor gubernur tentara kanan. Sambil berbicara, ia melanjutkan, sebenarnya, ada berapa banyak tambang tembaga seperti tambang tembaga Siprus di seluruh dunia? Saya tidak tahu sama sekali, atau bahkan saya tidak tahu,
Berapa banyak pangkalan yang ada di bawah kantor komandan tentara kanan tempat saya berada? Informasi ini sepenuhnya terisolasi dari dalam. Saya hanya tahu ada juga kantor gubernur tentara kiri dan kantor gubernur tentara pusat. Kantor mantan gubernur militer, dan kantor panglima militer belakang. Tapi saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas 4 kantor gubernur militer lainnya. Dan berapa skala spesifiknya. Mendengar ini, hati Charlie tenggelam lagi. Ia tidak yakin apakah kegagalan yang diucapkan pendeta 20 tahun lalu itu ada hubungannya dengan kematian orang tuanya. Sepertinya jika dia ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dia hanya bisa berharap untuk menemukan warriors dan tingkat yang lebih tinggi. Jadi, Charlie bertanya lagi, struktur organisasi seperti apa yang ada di Turki? Pendeta menjawab, pejabat tertinggi di kegubernuran tentara kanan adalah gubernur kiri dan kanan. Dan ada 4 gubernur di bawah komandonya, yang bisa dipahami sebagai wakil gubernur. Setiap wakil gubernur bertanggung jawab atas sistem lob tertutup. Dan garis antara Turki dan Siprus ini merupakan salah satu lingkaran tertutup. Charlie bertanya, lalu siapa wakil gubernur Anda untuk lingkaran tertutup ini? Pendeta berkata, itu Ramos Sang, wakil gubernur Zhang. Charlie bertanya lagi, Ramos ini, apakah dia seorang seniman bela diri? Ya. Tingkat kultivasi apa? Alam gelap tingkat kelima. Charlie sedikit terkejut di dalam hatinya dan bertanya dengan cemberut. Lingkaran tertutup ini, selain kilang tembaga di Turki dan tambang tembaga di Siprus, industri apalagi yang ada di sana? Banyak, jawab pendeta, ada juga perusahaan gas alam, pertanian dan galangan kapal besar di Turki. Selain itu, ada juga beberapa pabrik pengolahan garmen, pabrik pengolahan batu. Pada dasarnya, di semua bidang kehidupan, nilai pasar keseluruhannya sekitar 80 miliar dolar atau lebih. Di Turki, dengan total nilai pasar sebesar 80 miliar dolar. Ini sudah bisa disebut sebagai kerajaan bisnis super. Dan ini hanya industri yang berada di bawah tanggung jawab seorang wakil gubernur dari salah satu dari 5 gubernur militer di bawah komando Warriors Den. Jika seorang wakil gubernur berada di negara-negara maju di Eropa Barat, kemudian dia bertanggung jawab atas lob tertutup, mungkin nilai pasarnya melebihi ratusan miliar dolar. Dengan demikian, kekuatan aset seorang gubernur yang tepat. Saya khawatir hal itu telah dengan mudah melampaui keluarga Wade. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya. Apa identitas publik wakil gubernur Anda, Diden? Apakah akan menyamar sebagai taipan bisnis? Tidak. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, jabatan resmi wakil gubernur adalah kolega gubernur. Dan di bawahnya ada komandan gubernur, Kin, dan kemudian ada utusan khusus atau komisaris seperti saya. Dan dari utusan khusus ke atas, sama sekali tidak ada identitas yang dikenal di komunitas tersebut. Dan secara umum, identitas publik saya di Turki sangat rendah. Ini adalah inspektur kualitas kilang tembaga ini, yang bertanggung jawab untuk memeriksa pemeriksaan kualitas semua biji tembaga di pabrik. Jadi itu hanya namanya saja. Itulah sebabnya saya datang ke Siprus hanya dengan kapal itu. Sedangkan identitas publik wakil gubernur kita adalah akuntan kilang tembaga. Akuntan? Charlie mengerutkan kening dan berbicara, kalau begitu, kepala kilang tembaga. Dalam lingkaran tertutupmu ini, apakah ada status yang lebih rendah? Benar. Pendeta mengangguk, ketua hanya berpura-pura, sedangkan untuk para pimpinan industri lainnya, mereka semua hanyalah juru bicara yang diatur di dalam Warriors Den. Dan banyak dari mereka adalah putra-putra pengawal kavaleri. Charlie bertanya padanya, pewaris pengawal kavaleri? Benar. Pendeta menambahkan, di bawah lingkaran tertutup kita ini, setidaknya ada 50 perusahaan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kalian begitu fokus pada kerahasiaan, 50 perusahaan aneh ini. Bagaimana Anda mengaturnya untuk memastikan Anda tidak membocorkan rahasia? Tidak mungkin semua karyawan di 50 perusahaan itu adalah orang-orangmu sendiri, kan? Bab 5134. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar perusahaan tidak memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Begitu juga dengan wakil gubernur, lagi pula, setiap perusahaan tidak semuanya orang kita. Kami tidak memiliki banyak personel akar rumput. Namun orang-orang yang secara terbuka memimpin setiap perusahaan adalah keturunan dari garda kavaleri. Keturunan pengawal kavaleri?
Charlie melanjutkan. Mengapa mereka keturunan pengawal kavaleri? Pendeta menjawab, karena pengawal kavaleri semuanya dipromosikan dari prajurit yang gugur yang berprestasi dan bahkan memiliki jasa. Jadi, Warriors Den, untuk membuat para pengawal kavaleri ini merasa lebih unggul secara psikologis. Dibandingkan dengan para prajurit yang gugur, terutama mereka yang diizinkan melahirkan anak ketiganya. Lepaskan identitas pengawal kavaleri setelah mereka memiliki 3 anak. Meninggalkan identitas pengawal kavaleri berarti keturunan ini dapat tumbuh tanpa berlatih seni bela diri. Tapi terimalah pendidikan formal di Warriors Den sejak usia muda. Dan itu adalah pendidikan dasar di mana seseorang berada, seperti di Turki yang membutuhkan 4 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Konten sekolah dasar dan menengah anak itu dipelajari di Warriors Den. Setelah mendapatkan status hukum di sekolah menengah atas, di Turki, sekolah menengah umum setempat belajar. Dan kemudian ujian normal untuk universitas, setelah lulus dari universitas, mereka dapat langsung masuk melalui saluran rekrutmen sosial ke dalam pekerjaan perusahaan lob tertutup kami. Dan secara bertahap dilatih untuk menjadi penerus berbagai perusahaan. Charlie bertanya kepadanya, mengapa mereka dikirim untuk belajar hanya di sekolah menengah? Pendeta menjawab, anak-anak yang masih terlalu muda kurang bisa menahan diri. Biarkan mereka pergi ke sekolah sosial untuk belajar, lebih mudah untuk membuat kesalahan. Jadi akan ada pendidikan internal terlebih dahulu bagi mereka sambil mengajar mereka. Sedangkan orang tua mereka terus-menerus memberi mereka rahasia untuk memperkuat rasa kerahasiaan. Setelah anak-anak mulai masuk sekolah menengah, mereka akan mulai memberi mereka narkoba. Agar mereka juga memiliki racun yang kuat di dalam tubuh mereka untuk memastikan pengendalian. Yang pertama adalah mereka tidak perlu berlatih bela diri secara keras. Yang lainnya adalah mereka tidak perlu meminum penawarnya seminggu sekali, tapi 6 bulan sekali. Sama seperti saya, dan jika mereka belajar dengan baik dan memiliki bakat yang nyata. Setelah mengambil alih bisnis di masa depan, mereka bisa menjadi elit kerah putih. Atau bahkan pengusaha terkenal di masyarakat yang kondisi kehidupannya jauh lebih baik daripada garda kavaleri. Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menyadarinya. Dengan cara ini, tampaknya bibinya, serta keluarganya, tidak boleh dianggap sebagai anggota kelas atas di Warriors Den. Dan kemungkinan besar mereka juga merupakan keturunan dari pengawal kavaleri. Hanya saja mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan normal di dunia nyata. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada pendeta, selama tahun-tahun Anda di Warriors Den, pernahkah Anda mendengar tentang Warriors Den yang mengirim orang ke masyarakat dan kemudian dengan sengaja membiarkan orang tersebut dekat dengan orang tertentu dan menikahinya? Menjadikan mereka agen rahasia yang ditanam oleh Warriors Den di sisi lain? Saya pernah mendengarnya. Pendeta mengangguk dan berkata, hal semacam ini sangat normal. Setelah anak-anak dari pengawal kavaleri dikirim ke masyarakat, Warriors Den akan menyiapkan sistem poin untuk mereka. Asalkan mereka memberikan kontribusi bagi Warriors Den agar bisa menambah poin. Semakin besar kontribusinya, semakin banyak poinnya. Jika poinnya mencapai level tertentu, maka mereka akan dapat menggunakan poin tersebut untuk menyelamatkan salah satu anggota keluarga mereka dari garda kavaleri. Jika mereka terus memberikan kontribusi yang signifikan, maka mereka bahkan dapat menyelamatkan semua orang yang mereka cintai. Setelah keluarga mereka diselamatkan, maka anggota keluarga mereka tidak perlu melakukan apapun. Mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka sampai batas tertentu, selama mereka tidak mengancam keselamatan Warriors Den. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dan melakukan apapun yang mereka mau. Namun racun dalam tubuh mereka tidak dapat diatasi. Mereka hanya dapat meminum penawarnya dari seminggu sekali, ditingkatkan menjadi 6 bulan sekali. Jika kontribusinya cukup besar, mereka bahkan dapat menebus diri mereka sendiri, dan setelah penebusan, masyarakat akan memberikan sejumlah uang yang cukup besar agar mereka dan keluarga mereka dapat mengurus diri mereka sendiri. Tapi premisnya tetap sama, tidak mengancam keselamatan perkumpulan saat mengonsumsi obat secara teratur. Di sini, pendeta menambahkan, karena adanya mekanisme ini, setiap garda kavaleri akan mencoba untuk memiliki 3 anak atau bahkan kelipatannya. Dan setiap anak yang dititipkan untuk menuntut ilmu akan ditanamkan rasa tanggung jawab yang besar oleh orang tua dan kakak-kakaknya sejak dini. Agar mereka menyadari sejak dini bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengubah nasib seluruh keluarga. Jadi hampir semua anak-anak ini berbakat dalam bidang akademik. Begitu mereka masuk ke dalam masyarakat dan masuk ke dalam kelas elit,
Mereka hanya menikahi orang-orang yang berkedudukan tinggi. Mungkin Anda tidak tahu keturunan miliarder mana yang berasal dari Garda Kavaleri. Namun, keturunan dari Garda Kavaleri di sarang prajurit ini, ada istilah khusus, yang disebut sarjana. Charlie tidak bisa menahan tawa bodohnya dan bertanya padanya. Dia sarjana kuno yang mengikuti ujian kekaisaran? Benar. Kata pendeta, orang-orang kuno mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya di bawah jendela selama 10 tahun. Dan begitu kamu menjadi terkenal, dunia akan tahu, apakah itu sarjana kuno. Atau para cendekiawan dari Warriors Den, mereka semua berusaha mati-matian untuk mengubah hidup mereka dan mencapai peningkatan kelas dengan belajar dan mengikuti ujian. Charlie mengangguk pelan, sambil berpikir, awalnya aku mengira kalau istri pamanku pasti keturunan Garda Kavaleri. Namun menurut dia, kemungkinan besar adalah seorang sarjana. Kemungkinannya adalah belajar keras selama lebih dari 10 tahun. Mengemban misi menyelamatkan seluruh keluarga, diatur ke universitas tertentu untuk mendekati paman. Selain itu, dia bisa berhasil menikah dengan keluargaan. Cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berada di puncak kelompok sarjana. Memikirkan hal ini, Charlie pun tak dapat menahan rasa merinding. Meskipun Warriors Den tidak dikenal, namun sebenarnya sudah meletakkan pasukannya sendiri di mana-mana di dunia. Dan telah lama menyelesaikan penetrasi masyarakat kelas atas. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak dari taipan global di daftar orang kaya Forbes itu yang sebenarnya hanyalah separuh dari sarjana di organisasi ini. Terlebih lagi, bahkan jika seorang sarjana menikah dengan orang terkaya di dunia, Warriors Den masih bisa mencapai kendali penuh atas dirinya melalui racun di tubuhnya dan keluarganya, serta penawarnya di tangan mereka sendiri. Selain itu, rantai kendali ini telah membentuk suatu lingkaran tertutup, tanpa cacat, dan tidak dapat diputuskan. Bab 5135. Saat ini, Charlie dalam hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bibinya yang ketiga, yang tidak dikenalnya. Dan dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak bergantung pada petunjuk yang diberikan oleh pendeta. Serta imajinasinya sendiri menguraikan kehidupan tragis wanita itu. Selama masa remajanya dan masa mudanya. Kemungkinan besar dia telah belajar keras untuk mengubah nasib seluruh keluarganya. Ayahnya mungkin mengalami tragedi tentara yang tewas secara langsung. Jadi dia pasti telah menanamkan padanya sejak usia sangat muda keyakinan untuk belajar keras untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Dan dia pasti telah memenuhi harapannya dengan diterima di universitas ternama berkat kerja kerasnya. Saat ini, karena dia unggul dalam studinya dan juga sangat baik dalam penampilan luarnya, Warriors Den memberinya tugas yang sulit dan penting untuk mempersiapkan diri mendekati pamannya, Martel Ann. Duncan pernah menceritakan kepada Charlie tentang proses perkenalan bibinya dengan pamannya. Saat itu, paman saya sedang menempuh tahun kedua kuliah magister di Universitas Harvard. Saat dia baru saja masuk Harvard untuk mengambil gelar masternya. Keduanya bertemu melalui drama klise tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita, sementara pamannya, melalui kontaknya dengan dia, terkejut menemukan bahwa wanita ini memenuhi semua persyaratannya untuk lawan jenis. Baik secara internal maupun eksternal. Keluargaan dan Duncan juga, karena spekulasi, bibi muda itu mungkin. Saat itu, seorang informan rahasia sengaja ditanam oleh musuh di pihak paman muda itu. Namun menurut Duncan, setelah kematian bibinya, hal ini hanya sekedar spekulasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, sekarang orang dapat yakin bahwa spekulasi mereka 100% akurat. Meskipun pamannya berusia 22 atau 3 tahun ketika dia bertemu dengannya. Kemungkinan besar dia berusaha menjadi tipe wanita yang diinginkan pamannya. Dan bahkan menjadi terobsesi saat dia berusia 15 atau 16 tahun. Butuh waktu bertahun-tahun persiapan baginya untuk jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pamannya di Universitas Harvard. Paman yang naif itu mengira dia telah menemukan yang tepat. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa itu semua hanyalah sandiwara belaka di sekelilingnya. Dia telah bersama wanita ini selama hampir 20 tahun. Wanita ini melahirkan 2 anak perempuan, keluarga beranggotakan 4 orang yang tampaknya penuh kasih sayang. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita ini bersamanya selama 20 tahun. Sejak pertama kali melihatnya, mulutnya selalu dipenuhi gigi palsu yang sangat beracun. Suami yang telah bersamanya selama 20 tahun. Memiliki 2 orang putri biologis, tidak mampu menghentikannya dari menjual hidupnya demi Warriors Den. Pada hari konser Sarah di New York, wanita ini bertindak sebagai informan orang dalam.
Bekerja sama dengan para prajurit yang tewas di Warriors Den untuk memusnahkan seluruh keluargaan. Hanya saja, Charlie tidak tahu apakah wanita ini dan kedua putrinya ada dalam daftar orang yang akan dibunuh Warriors Den sejak awal. Kalau mereka juga begitu, maka heran apakah paman ini jernih dalam pikirannya sendiri. Namun, di saat-saat terakhir, dia memutuskan untuk menggigit giginya dan memilih bunuh diri. Hatinya, bahkan sampai mati, tidak luput dari kendali Warriors Den. Dan bunuh dirinya kemungkinan untuk melindungi anggota keluarganya yang masih dikendalikan oleh Warriors Den. Disinilah Charlie merasa Warriors Den adalah yang paling kuat. Tepat ketika Charlie merasa emosional di hatinya, seseorang mengetuk pintu dan berkata dengan hormat di luar pintu. "Tuan utusan, dalam waktu setengah jam, kapal kita akan berlabuh." Charlie merasakan bahwa orang ini bukanlah seorang ahli bela diri. Maka, dia berkata kepada pendeta dengan suara sangat pelan, "Usir dia pergi." Pendeta mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tahu, pergilah bekerja." "Sesukamu," jawab pihak lain, berbalik, dan meninggalkan lantai. Charlie kemudian bertanya kepada pendeta, "Orang-orang di kapal ini, apakah mereka semua adalah orang-orang Anda?" "Tidak." Pendeta menggelengkan kepalanya, "Para pengawal di kapal ini semuanya adalah pengawal kavaleri Turki. Adapun para awak kapal ini, mereka semua adalah anggota pinggiran. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengemudikan kapal, mereka tidak tahu apapun tentang hal-hal spesifik."